Artimedi kan agamanya bukan Islam. Maksudnya juga sebenarnya jadi muridnya Sunan Kalijogo, masa hidupnya dia juga berbeda. Kemudian pemilihan diksi Sunan, diksi Sunan. Jadi kalau kita datang ke sana, nanti kita ada di setelah ada payung besar itu ya, besar. Itu tertulis jadi Sunan Jogokali itu merupakan akronim dari senajan uripe nandang, artinya nelongso jejeg ora goyah ora goreh kanthi lambaran iman. Nah, Sunan diksi Sunan itu diartikan di situ merupakan akronim dari senajan uripe nandang atine nelongso. Ini kan jauh sekali, jauh berbeda dengan arti Sunan yang sesungguhnya. Sunan ini kan kata dari bahasa Arab yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Indonesia seperti kita ketahui sudah ada sebelum Indonesia itu lahir. Sumpah Pemuda itu kan berbahasa satu bahasa Indonesia. Sunan itu berasal dari kata sunnah. Adalah bentuk jamaknya, kemudian namanya Sunan. Maka kemudian yang artinya adalah jalan dan kebiasaan. Nah, sedangkan istilah sunnah secara malaikat ulama adalah sinonim dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau sesuai dengan sunnah, artinya sesuai dengan hadis Nabi, sesuai dengan perilaku Nabi, mencakup ucapan, perbuatan, pertujuan dan sifat-sifat Nabi Muhammad. Sehingga Sunan memiliki pengertian orang yang memiliki kebiasaan, ucapan, perbuatan dan sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh penggunaan Sunan itu pada kitab-kitab hadis itu ada yang menggunakan Sunan, itu Sunan yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian disebut Sunan At-Tirmidzi. Yang dikumpulkan oleh Imam Abu Dawud disebut Sunan Abu Dawud. Jadi kumpulan-kumpulan. Nah, kalau kemudian Sunan itu diartikan tadi sanajan uripe nandang atine nelongso. Nah, ini kan jauh sekali. Ini kan merendahkan diksi Sunan yang sesungguhnya. Itu dari sisi sosial budaya. Dari sisi legalitas ada beberapa hal yang ini perlu dipertanyakan. Pertama, taman tersebut dibuat tentu dengan biaya yang sangat besar, dengan tempatnya yang bentuk yang bagus dan banyak bangunan permanennya, nah, itu dengan biaya yang besar. Dan tentu ada pengelolanya. Pengelolanya ini perorangan atau badan hukum. Nah, ini perlu ditanyakan. Siapa yang memiliki ini? Apakah benar tadi Pak Hadi Rudiatmo, ataukah mungkin orang badan hukum PT atau badan hukum yang lain? Nah, ini perlu dijelaskan. Sebab begini, itu terletak di bantaran sungai. Kenapa bantaran sungai itu tidak boleh dibangun? Ini nanti kalau sampai ada bangunan, kalau ada bencana, misalnya banjir gitu ya, ada rob datang, ada yang mati, siapa yang bertanggung jawab? Perseorangan siapa yang bertanggung jawab? Badan hukum mana yang mau bertanggung jawab? Nah, itu harus jelas. Taman tersebut berada di bantaran sungai Bengawan Solo. Secara administratif tempat tersebut masuk wilayah administratif Kota Surakarta. Nah, apakah tetapi perizinan pengelolaan wilayah bantaran sepanjang Sungai Bengawan Solo merupakan kewenangan BPWS. Jadi mulai dari hilir, dari hulu, dari Wonogoro sampai Indonesia itu merupakan kewenangan BPWS Bengawan Solo. Dan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Nah, apakah BPWS Bengawan Solo telah menerbitkan izin rekomendasi taman kontroversial tersebut? Ini perlu ditanyakan kepada BPWS. Nah,
jika benar telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari BPWS Bengawan Solo atas dasar apa penerbitannya. Ini harus jelas ini. Harus jelas. Sehingga nanti tidak lempar-lemparan. Kemudian yang ketiga, pembangunan taman di pinggir sungai itu membutuhkan konstruksi yang rumit. Nah, ini tentu harus mendapatkan IMB. Nah, institusi mana yang telah menerbitkan IMB untuk taman tersebut? Kemudian yang terakhir, taman tersebut berada di pinggir Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo itu dari hilir, dari hulu sampai hilir, dari Wonogiri sampai ke hilir. Itu telah didaftarkan menjadi cagar budaya. Jadi setiap perubahan itu harus rekomendasi dari BPCB, dari Balai Pelestarian Cagar Budaya. Nah, apakah itu Taman Sunan Jogokali itu apakah sudah mendapatkan rekomendasi dari BPCB? Nah, empat hal ini secara garis ini harus jelas. Nah, karena ini menimbulkan keresahan dan kontroversi, ini sekarang sudah mulai pandemis dan berakhir. Nah, ini tentu nanti akan menjadi pertanyaan di masyarakat umat Islam terutama tentang penggunaan nama Sunan Jogokali ini. Nanti pasti akan menjadi ramai lagi. Karena itu saya menyarankan kepada Mas Wali Kota, Mas Gibran, sebaiknya nama itu harus dirubah. Entah lewat jalur mana. Kalau itu miliknya pribadi ya seseorang ya didekati agar itu nanti dirubah. Kalau memang miliknya Pak miliknya Pak Rudi ya dinamakan aja, enggak apa-apa. Taman FX Hadi Rudiatmo. Beliau kan mempunyai nama yang besar, nama yang harum sebagai wali kota. Mempunyai taman seperti itu ya sah-sah saja gitu. Tapi jangan kemudian menjadi diberi nama Sunan Jogokali yang nanti akan mengkompetisi. Atau kalau memang itu bukan miliknya perseorangan, ya sudah dinamakan aja nama tempat itu cukup bagus namanya. Kalau nama keluarnya kan Pucang Sawit, tetapi tempat itu kampungnya itu namanya Kampung Pucang Arum. Itu kan nama yang itu kan yang unik, nama yang unik dan insya Allah akan sangat tidak diterima di masyarakat dan tidak membuat kontroversi. Kalau nama lengkap sampean siapa? Saya Dr. Muhammad Sri Kalono, SMS. Alumni dari Universitas Malaysia, Pak? Dokternya dari Unisula. Dokter hukum ya? Ilmu hukum. Iya. Kaitan dengan semacam ilmu hukum, apalagi di S3, dengan melihat kasus bahwa ada sebuah bangunan di bantaran sungai. Nah, kami lihat bahwa aturan yang sudah jelas itu bantaran sungai itu harus minimal 3 meter dari sempadan, itu di perkotaan. Kalau agak di pedesaan sampai 6 atau 9 meter. Nah, ini dari sisi telaah hukum seharusnya yang paling berkompeten untuk melakukan sanksi atau semacam perbaikan dari telaah hukum seperti apa, Dokter Kalang? Ya jelas begini, tempat itu kan ada tanggul gitu ya. Di depan rumahnya Pak Rudi itu kan ada tanggul itu. Nah, ada tanggul sampai ke sungai itu nggak boleh ada bangunan. Ada bangunan. Kenapa nggak boleh ada bangunan? Itu resikonya besar. Kalau tiba-tiba misalnya kita nggak tahu di sini nggak hujan, terus nanti di Wonogiri hujan deras, air di waduk itu sudah hampir di ambang batas. Nah, itu kan harus dibuka, kemudian sampai terjadi banjir besar, air datangnya besar. Nanti di situ kemudian tiba-tiba ada yang kan bisa rawan terjadi kecelakaan, ada yang meninggal karena terseret ombak. Nah, itu nanti efeknya banyak sekali nanti. Efeknya banyak sekali. Aspek pidananya tentu ada. Nah, aturan itu digunakan untuk mencegah itu. Jadi
di aturan itu kan jangan sampai kemudian timbul permasalahan di kemudian hari yang akan menimbulkan kerugian banyak orang. Gitu. Satu lagi, dalam artian ini kan ada nama yang katanya Sunan Jawa Kali itu dianggap bahwa ada solusi dengan tadi panjenengan sebut bahwa harusnya Mas Wali Kota turut campur untuk melakukan semacam perubahan. Itu salah satu solusinya atau ada orang yang melakukan gugatan misalkan wah ini Anda tidak layak. Nah, menurut Pak Kalono yang dari aspek hukum lagi agar itu bisa berubah namanya perlu satu gugatan atau justru lewat mediasi dari wali kota. Solo itu kan kota yang ramah. Kalau bisa hal seperti itu kan tidak usah saling gugat-gugat dan kemudian jadi ramai di pengadilan. Maka Mas Wali meskipun masih muda, tapi dia kan bapaknya wong Solo. Harusnya tanggap dengan kondisi seperti itu, segera mengambil tindakan, didekati atau dipanggil orang yang mengelola itu untuk dirubah namanya. Sederhana. Tetapi kalau kemudian tidak dilakukan kan kemudian timbul gugatan, jadi ribet nanti. Karena Pengadilan Negeri Surakarta itu letaknya di Jalan Slamet, di dalam protokol. Nanti kalau ada gugatan kemudian ada rame begitu atau kerumunan. Ini saran saya agar tidak menimbulkan kegaduhan. Kegaduhan itu segera Mas Wali harus mengambil tindakan. Lalu kira-kira yang paling urgen itu mengganti namanya atau posisinya yang dipermasalahkan, Pak? Pertama, ini masalah nama. Kita bicara tadi kan yang pertama masalah sosial budaya. Nama itu bukan. Dan masalah yang tentang tempatnya itu memang banyak pelanggaran dari aspek legalitas kan harus dipertanyakan dulu. Legalitasnya harus dipertanyakan. Yang tadi saya pertanyakan 4 hal itu. Nah, itu nanti untuk solusi yang masalah legalitasnya nanti perlu diskusi panjang. Tetapi kalau yang ini kan tidak bisa didiskusikan. Yang aspek sosial budaya tadi kan tidak bisa didiskusikan. Harus sudah diambil tindakan. Iya Pak, ini kan Taman Sunan Jawa Kali udah lama kan, udah mungkin hampir 2 tahunan. Kenapa baru sekarang dimunculkan untuk permasalahan namanya ini? Tadi saya sampaikan, semuanya kita mengerti lah upaya pemerintah yang sedang berupaya keras untuk mengatasi pandemi, semua masyarakat juga. Kalau kemudian demo-demo kan sangat tidak elok kemarin, memprotes kan sangat tidak elok. Nah, sekarang sudah reda pandeminya, akhirnya semuanya sudah normal kembali, akhirnya nanti kan bisa nanti timbul banyak masyarakat sudah mulai berani berunjuk rasa dan sebagainya, nanti akan timbul masalah. Supayanya kan gimana nanti ke depan? Untuk mungkin menggugat nama ini atau gimana? Kami pertama secara kami mengimbau dulu seperti ini. Nah nanti moga-moga ini nanti didengarkan oleh Mas Wali dan para pejabat-pejabat terkait. Kemudian nanti kalau tidak ya nanti mungkin pasti akan ada gugatan atau mungkin bisa saja kalau misalnya nanti akan diseret itu Sunan itu kan nama ulama Wali.